Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi jangan lupa kita setiap hari menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak tentunya. Nah jadi kali ini aku mau share, saat wanita dicium, seperti inilah isi otaknya. Nah buat kalian tonton terus ya. Nah jadi gini ya beb ya, untuk yang berkis-kis ria. Nah jadi yang bisa berkis-kis ria tentu adalah sebuah insan pria dan wanita yang menjalin hubungan ya beb ya. Jadi nggak mungkin kan hanya sekedar temen atau sekedar sahabat atau sekedar tetangga sebelah rumah langsung dikis-kis. Nah jadi nggak mungkin ya beb ya, yang ada nanti kalian kena tabok. Nah jadi gini beb, yang namanya kiss, semua wanita atau pria yang normal itu sangat menyukai yang namanya kiss. Atau mungkin ada sebagian yang nggak suka dengan kiss, mungkin ada ya beb ya, karena dari 100 manusia mungkin ada beberapa persen yang nggak suka dengan kiss. Nah itu beda lagi pembahasannya ya beb. Nah jadi biasanya menjalin hubungan asmara dengan seseorang, mempunyai teman spesial di hati, nah otomatis itu akan terjadi kiss-kiss jika mereka bertemu ya beb. Apalagi mereka itu saling melepaskan rindu satu sama lain. Nah jadi kissnya itu ya bisa di mana aja ya, bisa di kening, di pipi, di bibir, dan di mana-mana tentunya. Nah jadi buat kalian, jika kalian menyayangi seorang, mencintai seseorang, jangan sampai misalnya dia wanita kalian pengen kiss kalian, nah terus prianya itu ogah, nggak mau, bahkan menolak gitu. Nah nggak boleh seperti itu ya beb ya. Otomatis kalian itu membuat hatinya kecewa. Nah jika seseorang sudah kecewa beb, nah otomatis hubungan kalian itu kedepannya akan nggak langgeng ya beb ya, karena itu akan teringat-ingat di pikirannya selalu dan selamanya. Jadi bersikaplah kalian manis terhadap pasangan kalian. Nah jadi apa sih yang ada di dalam otak seorang wanita ya beb ya jika dikis? Nah yang pertama itu adalah, nah ternyata berkis atau ciuman itu dapat membangun sebuah hubungan itu semakin erat ya beb ya. Nah jadi dalam suatu hubungan yang mempunyai rasa sayang dan cinta, nah itu otomatis beb, pasti mereka setiap bertemu akan melakukan yang namanya ciuman ya tentunya. Nah jadi terkadang gini beb, ada sebagian pasangan itu beb, mereka itu bertengkar hebat, bertengkar selayaknya seperti ada masalah yang besar beb. Nah tetapi setelah pertengkaran itu seru dan hebat, ujung-ujungnya nanti mereka kiss. Nah jadi kalau udah kiss udah damai aja gitu ya beb ya. Nah yang seperti itu bagus beb. Jadi jangan sampai pertengkaran dalam suatu hubungan itu melebar kemana-mana, berhari-hari nggak teguran, nggak boleh kayak gitu beb. Yang ada tuh jadi kepikiran buat kalian mau kerja, mau ngapa-ngapain, jadi gerasak gerusuk, jadi kepikiran doi gitu ya beb ya. Jadi kalau bisa memang dalam suatu hubungan itu nggak pernah mulus ya beb ya, pasti ada pertengkaran kecil dan besarnya. Nah jadi untuk membuat hubungan kalian itu
renyah, jangan kaku gitu ya. Jadi lakukanlah sesering mungkin berciuman ya Beb ya. Nah, yang perlu kalian ketahui saat kalian melakukan ciuman, jika kalian lagi di lingkungan yang ramai gitu ya, jadi kalau bisa jangan terlalu berlebihan berciumannya Beb. Jadi cukup sekedar aja, mungkin kiss di pipi atau di kening ya Beb ya. Tetapi kalau untuk di tempat umum kalian duduk, nah yang bibir nggak boleh ya Beb ya. Jadi tetap kita jaga norma-norma yang seperti itu, agar kita juga dihargai dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, selanjutnya di nomor 2. Nah, jadi Beb, ternyata berciuman ini dapat membuat ikatan batin itu semakin begini tuh apa namanya ya, semakin erat ya, erat satu sama lain, dan juga bisa membuat kita itu semakin cocok dengan pasangan kita tentunya. Jadi jika kalian ingin melihat dengan pasangan kalian itu, apakah kalian itu sama-sama mempunyai kecocokan gitu ya. Nah, jadi kalian lakukanlah kiss. Jadi apakah saat melakukan kiss itu terjadi perlawanan gitu Beb? Terkadang ada sebagian orang Beb, saat sang pria kiss wanita, nah wanitanya itu nggak ngelawan gitu, seperti pasrah gitu ya Beb ya. Sang pria udah kemana-mana gitu ya lidahnya, nah sang wanita malah lidahnya di dalam aja ya, nggak ada gerakan. Nah, kalau yang seperti itu ya nggak cocok ya Beb ya. Gimana mau cocok, nggak ada perlawanan, yang ada seperti susah untuk ngatainnya ya Beb ya. Jadi sang pria jika menemukan pasangan seperti ini Beb, yang ada sepertinya prianya yang aktif, wanitanya pasif ya Beb ya. Nah, jadi kalau menurut aku yang seperti ini kalau nemu itu nggak cocok deh dalam menjalin hubungan ya Beb ya. Jadi nggak nemu gitu, ikatan batinnya itu nggak nemu ya Beb ya. Nah, selanjutnya di nomor 3. Nah, ternyata Beb, berciuman itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu hubungan ya. Nah, jadi berciuman itu ternyata bisa membuat keintiman kita itu dengan pasangan itu semakin dekat gitu. Nah, jadi di sisi lain saat kita berciuman, kita juga bisa merasakan cinta dan kasih sayang pasangan kita itu ke kita gitu ya Bapak ya. Kita bisa merasakannya dari lewat berciuman tadi. Jadi berciuman ini untuk membuat hasratnya itu semakin naik, semakin gelora, semakin panas gitu Bapak ya. Jadi lakukanlah sesering mungkin. Jadi kalau bisa ya waktu berciumannya itu ya agak lama gitu ya Beb ya. Namanya juga jumpanya itu jarang ya Beb ya. Jadi lakukanlah hal ini sebaik mungkin ya Beb ya, demi hubungan kalian itu tetap baik-baik aja untuk ke depannya. Nah, jadi itu dulu share aku ya Beb ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya, dan jangan lupa di like.